Siap. Jadi terima kasih atas kedatangan anak-anak kemari. Saya mau bertanya apa keperluan kalian sehingga kalian bisa sampai ke tempat kami ini. Jadi Telang, kami datang ke sini bertujuan untuk menggali sejarah tentang Opung Sisingamangaraja yang ke-12. Terima kasih atas kedatangan kalian. Jadi kalian menggali tentang sejarah Sisingamangaraja, kegunaannya untuk apa? Untuk pelajaran sekolah mana? Untuk tugas dari sekolah. Terima kasih. Jadi apa sajalah yang bisa saya terangkan, yaitu sesuai cerita leluhur saya juga. Karena pada saat Sisingamangaraja sampai kemari, ya kami besar tinggal cerita juga sampai kemari sama kami. Jadi yang bisa saya terangkan, kalau ada nanti kurang-kurang pas, mohon dimaklum ya. Jadi apalah pertanyaan kalian pertama? Siapakah nama Sisingamangaraja yang ke-12? Kalau nama Sisingamangaraja yang kami tahu pertama disebut Opu Tuan Bosar yang bernama Opu Pulau Batu Sinambela. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan kami yang kedua, dari manakah asal Sisingamangaraja yang ke-12? Kalau yang kami tahu juga ya, menurut cerita nama alamatnya dari Bakara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Bakara. Jadi ada lagi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa beliau bisa tinggal di Parilitan? Beliau pindah ke Parilitan untuk menghindari saat penjajahan Belanda dulu datang, dia melarikan diri kemari. Kenapa dia melarikan diri? Pertanyaan keempat, apa motif sehingga beliau bisa melarikan diri? Motif yang kami tahu ya, pertama Opung Sisingamangaraja tidak mau menuruti segala aturan-aturan Belanda atau kolonial Belanda. Jadi sehingga mereka tidak mau tunduk pada aturan Belanda, mereka meninggalkan Bakara sampai ke Parilitan ini. Itulah motifnya, menghindari pertempuran atau peperangan. Pertanyaan yang kelima, mengapa beliau harus lari dan tidak melawan penjajah sementara beliau memiliki panglima dan pasukan? Begini, kalau Opung Sisingamangaraja ini sebenarnya bukan tidak mau melawan Belanda atau berperang bertempur, tapi karena Belanda sudah menangkap bangsa Batak yang terkemuka, dan di samping itu sudah banyak bangsa Batak berpihak ke Belanda karena janji-janji Belanda kepada mereka, sehingga banyak orang Batak tergiur sehingga menjadi pengkhianat. Jadi Bapak Opung Sisingamangaraja kalau diadakan perperangan pertempuran, yang mati juga nanti orang Batak, termasuk yang berpihak ke Belanda dan orang yang sudah tertangkap. Jadi untuk menghindari kematian itu, Opung Sisingamangaraja meninggalkan kampungnya dan melarikan diri ke Sionomudun ini. Itulah motifnya. Pertanyaan yang keenam, siapa-siapa saja yang ikut serta dibawa ke Parilitan? Tampaknya Opung Sisingamangaraja yang dibawa pertama istrinya, anaknya 2, putrinya 1. Nama anak yang pertama Tuan Nagari, kedua Tuan Anggi, nama putrinya nama Putri Lopian Sinambela, tambah dengan pasukan dan panglima-panglimanya
yang ada yang pembawa bekal belanja segala macam itulah, banyak juga orang itu menurut kisah nenek moyang kami yang ada dulu ditinggal di daerah sini. Itulah, ada lagi. Nggak tahu dia kucing kisahnya. Nomor 7. Sekitar berapa lama beliau berada di daerah Sionom Hudon? Kalau beliau berada di sini sekitar 25 sampai 30 tahun lah, mereka di daerah Sionom Hudon dan Parlilitan, bahkan sampai juga ke daerah Aceh, Singkil. Pertanyaan ke-8. Kampung mana saja yang pernah ditempati beliau? Yang pertama, mereka berada di markas, yaitu di Piaraja yang ada markas sekarang ini. Dari Piaraja sering berpindah-pindah tempat, kadang ke Harungguan, ke Sitinjo, ke Bungus, ke Sibagindar, sampai ke Singkil. Dari Singkil masuk lagi keluar ke Salak, Pak Barat, bahkan sampai ke Batu Gajah. Dari Batu Gajah terjun sampai kemari, bahkan sering pulang ke markas lagi, balik lagi mengungsi atau berpindah-pindah tempat kayak gitulah selama 30 tahun, menghindari pertempuran atau perperangan, menghindari takutnya yang mati orang kita Batak. Itulah tujuan beliau itu, sehingga berpindah-pindah agar jangan ada pertumpahan darah terhadap orang-orang Batak yang ada juga yang sudah mengkhianat, yang disebut dulu si Belanda si Birong Mata. Itulah. Pertanyaannya ke-9. Kenapa beliau bisa terbunuh? Ini kisahnya, kalau Opung itu seorang raja yang punya kesaktian, tapi kesaktiannya punya anti, yaitu darah, sehingga dia tidak makan darah dan dia nggak bisa kena darah. Pada saat dia putrinya tertembak, dia minta tolong pak katanya, karena rasa kasihan, rasa kasih sayang terhadap anaknya. Dia memeluk putrinya, mau menyelamatkan. Disitulah dia kena darah putrinya itu. Akhirnya kesaktiannya pergi dari tubuhnya, pulang kepada Maha Pencipta atau Opung Jadi Nabolon. Itulah. Pertanyaan yang ke-10. Apa saja peninggalan beliau sebagai tanda kenangan di Parlilitan? Kalau kisahnya yang kami dengar, ya Opung itu bersama rombongannya, kalau sampai di satu-satu kampung mereka mengajari tari-tarian ataupun tortor atau tumba gitu. Itulah kisahnya. Kadang kalau Opung itu berjalan di suatu tempat, kalau dia nunduk, padi di kampung itu baguslah, hasilnya mantap. Itulah kisah yang ditinggalkan Opung itu. Kadang ada pangalimanya itu mengajarkan sebagian entah mosak, entah bela diri, namanya pun seorang peperang. Itulah. Pertanyaan yang ke-11. Apa saja senjata yang digunakan beliau? Kalau senjata yang digunakan dulu, kalau Opung itu memiliki sebuah pedang yang bernama pedang Gajah Dopak. Kalau di kampung ini pisau si dua baba. Ada, kalau lambang lembaganya itu ada pasti gambarnya. Itulah bentuk pedangnya yang bernama Gajah Dopak. Udah. Ada lagi yang bisa kalian pertanyakan? Mungkin cukup sekian pertanyaan kami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada
Bapak karena telah menjelaskan asal-usul Sisingamangaraja yang ke-12. Itulah, walaupun itu yang saya ceritakan entah kurang mendetail dalam pikiran kalian, tapi yang saya tahu itulah kisahnya. Jadi kadang bisa memang kita poles cerita biar lebih enak, tapi kadang kita punya data, harusnya punya bukti kan. Jadi sebagai bukti di sini hanyalah makam dan di Piaraja hanyalah markas. Tentang senjata yang saya ceritakan mungkin sudah di museum, entah di Balige, entah di mana, saya juga tidak tahu. Tapi yang saya ceritakan semua tempat-tempat itu yang ada di Sibagindar, di Bungus, kalau kita pergi ke sana pasti mereka bilang juga dulu Opung Siamangaraja pernah menginap di sini. Kalau pergi kita ke Sibagindar daerah Singkil Aceh, orang itu juga cerita kayak gitu. Karena kami udah telusuri juga memang semua perjalanan Opung Siamangaraja. Itulah yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang kurang pas, mohon kita mencari lagi entah di mana yang lebih jelas. Tapi jangan tentang cerita hoak jangan kita simpan dalam hati. Udah ya, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Udah.